Pemerintah Komisi 2 DPR RI dan juga penyelenggara pemilu akhirnya tetap melangsungkan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Ada ancaman golput dan menurunnya partisipasi pemilih saat pilkada di masa pandemi. Setelah menuai kritik karena kerumunan pada tahapan pilkada, pemerintah, Komisi 2 DPR RI dan penyelenggara pemilu bersikukuh melangsungkan pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak akan digelar di tengah jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19 yang semakin tinggi. Pelaksanaan pilkada di masa pandemi bisa berdampak pada apatisme masyarakat dalam memilih. Salah satunya cendekiawan Muslim Aziumardi Azra. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang memilih golput jika pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Elit atau Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan pemilih sangat mungkin tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak aman untuk datang ke tempat pemungutan suara TPS. apalagi survei dari Carta Politika yang dirilis bulan Juli, Kak Angga, itu menyebutkan hanya 34,9% saja responden yang pasti datang ke TPS pada 9 Desember nanti. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman banyak negara yang pemilu di masa pandemi, Kak Angga, memang mayoritas negara itu mengalami penurunan angka partisipasi pemilih, tapi ada juga negara yang partisipasinya naik. Tetapi sekali lagi seperti kita diskusikan di awal, Kak Angga, mereka punya inovasi yang memadai untuk membuat pemilihan itu betul-betul bisa sejalan dengan protokol kesehatan. Ancaman golput dan menurunnya partisipasi pemilih menjadi peringatan bagi KPU dan pemerintah untuk memutar otak mengantisipasi hal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, ketika pemerintah dan juga DPR sepakat pilkada tetap lanjut meski di tengah pandemi, sejumlah pihak memprediksi akan tingginya angka golput. Potensi golput akibat pandemi tidak bisa kita anggap enteng karena rasa was-was yang masih melanda akibat virus corona. Belum lagi sejumlah LSM dan juga ormas besar juga telah mewanti-wanti pemerintah agar sebaiknya pilkada ditunda saja. Potensi tingginya angka golput ini apakah nyata atau hanya fata morgana? Apakah kemudian pemerintah juga sudah mengkalkulasi tentang dampaknya ini? Kita akan coba diskusikan soal potensi golput yang bisa saja tinggi karena pilkada dilakukan di tengah pandemi bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dari luar studio di tempatnya masing-masing. Saya akan di malam hari ini ada Mas Wasisto Raharjo, peneliti dari LIPI, ada Profesor Aziumardi Azra, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah yang juga cendekiawan Muslim, ada Bu Husnul Mariah, deklarator kami, ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Pak Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Election. Meriah sekali layar kami pada malam hari ini, akan ada 5 narasumber yang bergabung. Mari kita akan mulai Bapak Ibu, kita bicara soal waspada golput ketika pilkada lanjut di tengah pandemi. Saya penasaran mau ke Prof. Azra terlebih dahulu. Prof. Azra, biasanya Anda termasuk yang mendukung pemilu begitu karena untuk meningkatkan partisipasi kita di pilkada ataupun di pemilu yang lain. Tapi kali ini Prof. Azra lantang mengatakan saya akan golput. Saya ingin tahu Prof, ini suasana kebatinan yang sedang apa yang kemudian mendorong Prof. Azra menyebut lebih baik golput di pilkada serentak tahun 2020 ini Prof? Ya, terima kasih. Yang pertama, kenapa saya pribadi golput? Karena saya ingin menunjukkan solidaritas saya kepada warga Indonesia dan juga warga dunia yang sudah banyak menjadi korban. Ya. Di Indonesia saja sudah melebihi 10.000 sekarang ini. Belum ada tanda-tanda pelandaian. Belum lagi yang sakit. Coba kemarin dibuka 2 gedung lagi itu Wisma Atlet. Udah penuh lagi, udah penuh. Jadi terus mau dibuka lagi 1 gedung lagi itu. Jadi belum ada tanda-tanda pelandaian baik di Jakarta, walaupun di Jakarta mengklaim prosentasenya menurun, tapi yang jelas setiap dibuka itu fasilitas ya sudah habis. Bahkan rumah sakit swasta pun juga udah mau habis. Korelasinya dengan pilkada apa Prof kemudian? Ya kalau misalnya begitu banyak orang yang meninggal, yang sakit, masa kita masih
lebih peduli soal politik daripada misalnya politik daripada kesehatan masyarakat ya. Nah itu yang pertama. Saya kira partisipasi politik yang kedua itu karena juga kebijakan pemerintah sendiri juga nggak konsisten. Nah mau bikin perpu untuk pengetatan kesehatan ya. Perpu dendanya macam-macam. Yang menurut saya ini juga bertentangan kontradiksi interminis dengan demokrasi, apalagi demokrasi kita. Di kita pemilu itu sukarela, jadi ya nggak bisa dong dipaksa-paksa. Kalau di Australia boleh ya, harus pergi ke TPS. Dari Indonesia itu yang masalah. Yang kedua, masalah yang lain yang masih berlaku di tengah menanjaknya pandemi ini yaitu fatwa dari ormas-ormas Islam. Sampai sekarang pun masjid-masjid masih banyak yang tutup. Hari Jumat itu masih belum menyelenggarakan Jumatan. Masih banyak sholat itu melalui Zoom, sholat Jumatan. Nah, yang wajib saja mereka masih banyak yang nggak mau datang, yang masih bisa menahan diri menggantikan sholat Jumatnya itu dengan sholat zuhur, masih sampai sekarang. Apalagi yang mereka yang usianya sudah di atas 50-an. Itu sholat Jumatannya di rumah begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira juga semakin sedikit kemungkinan yang datang ke TPS itu adalah karena pemerintah sendiri belum mencabut anjuran ataupun ahli-ahli epidemiologi yang mengatakan bahwa usia 50 ke atas lebih baik tinggal di rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak sekali. Nah, apakah mencoblos itu kebutuhan yang mendesak atau tidak? Saya nggak tahu. Ya itu tergantung dari orang per orang, ya kan? Baik, jadi ada 3 alasan ya Prof ya, tapi yang pertama adalah bicara soal solidaritas. Saya ke Pak Sigit Pamungkas dari kantor staf Presiden. Pak Sigit, dikalkulasi tidak oleh pemerintah ketika kemudian tetap pilkada, tetap berlanjut begitu, tapi dikalkulasi tidak dampak-dampak bahwa orang was-was datang ke TPS, kemudian ini ujungnya bisa terkonversi menjadi angka golput yang cukup tinggi seperti yang kita sedang diskusikan pada malam hari ini Pak Sigit. Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Tentu apa yang disampaikan oleh Prof. Sumardi Azra dan elemen masyarakat sipil lainnya itu adalah didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah serta oleh penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itulah kemudian pemerintah dan kita mendorong kepada penyelenggara pemilu untuk membuat protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan pilkada. Jadi apa yang didorong oleh pemerintah kepada penyelenggara pemilu untuk membuat protokol pilkada itu ada protokol kesehatan, itu adalah bagian dari mendengar apa yang menjadi kekhawatiran dari warga negara terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini, yang disampaikan oleh Prof. Sumardi Azra. Nah, oleh karena itu di dalam tahapan-tahapan yang berpotensi ada kerumunan, dibuat protokol sedemikian rupa sehingga bisa dieliminir kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19. Jadi itu dilakukan oleh pemerintah. Soal golput bagaimana Pak Sigit? Ya, golput ini kan bagian dari partisipasi warga negara ya, dan partisipasi warga negara itu luas arenanya, bisa arena di dalam penyelenggaraan di luar pilkada dan juga bisa pas penyelenggaraan pilkada. Memang kita mendorong kepada semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Dan kalau ada kekhawatiran terkait dengan penyebaran COVID itu, maka disinilah tantangan dari penyelenggara pemilu pilkada untuk mensosialisasikan bahwa ada sejumlah standar, ada sejumlah perubahan dari aturan penyelenggaraan pilkada yang dibuat untuk memproteksi keselamatan dari misalnya KPU terkait dengan aktivitas pemungutan suara, mereka menyebut ada 12 hal yang berbeda di dalam pemilihan di masa pandemi ini. Untuk petugasnya semuanya harus dites rapid atau swab, lalu mereka memakai APD, lalu untuk
mereka ditetes, tidak lagi dicelup dan sebagainya. Jadi ada hal yang didorong oleh pemerintah dan KPU juga memformulasikan itu di dalam aturannya yang proteksi keselamatan dari warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Oke, jadi sudah ada desain protokol kesehatan. Ini yang diharapkan bisa disosialisasikan kepada masyarakat oleh KPU sehingga tidak perlu lagi was-was datang ke TPS dan golput itu bisa ditekan. Kira-kira begitu ya, Pak Sigit yang tadi Anda sampaikan. Ya, betul Baik. Mas Reinhardt. Oke. Nah, ini sosialisasi ini yang tampaknya masih harus digencarkan lagi oleh penyelenggara pilkada karena kita lihat itu belum dilakukan secara Oke. maksimal. Baik. Termasuk ketika masa pendaftaran pemilihan kemarin itu kan ada kumpulan massa sedemikian rupa dan salah satunya adalah karena sosialisasinya tidak Oke, baik. masif. Dan Ya. ini kita lihat KPU mulai mendorong sosialisasi yang lebih meskipun belum optimal. Gitu. Oke, baik. Bu Husnul, apa yang Anda baca, Bu Husnul, dari keputusan pemerintah dan juga DPR yang tetap lanjut pilkada tetap jalan terus, oke, tapi kemudian kita tahu ada ancaman golput misalnya yang mulai diprediksi oleh banyak orang. Apakah ancaman ini menurut Anda nyata dan dampaknya apa bagi demokrasi kita? Tapi kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CNN Indonesia Election, saya akan langsung ke Bu Husnul Maria. Bu Husnul, jadi apa yang Anda baca dari kesepakatan antara pemerintah dan juga DPR ketika tetap lanjut pilkada yang kemudian ada ancaman golput yang dibaca oleh sebagian kalangan. Apakah ancaman ini nyata atau tidak sebetulnya, Bu Husnul? Saya punya 4 poin ya. Pertama, sebetulnya tesis saya dari sejak awal, sejak pandemi itu, pilkada ditarik semuanya ke 2022. Itu tesis saya dari sejak awal. Oke. Kenapa? Karena rezim ini tidak mampu untuk mengurus bagaimana melindungi rakyatnya dengan adanya pandemi COVID-19 itu. Yang kedua, partisipasi itu golput sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat dalam ilmu politik, ya. Karena kalau Anda menginginkan partisipasi yang sangat tinggi di atas 90%, itu negara otoriter. Negara demokrasi dengan volunteer itu biasa saja. Tapi isunya itu bukan partisipasi yang golputnya itu. Jadi isunya apa, Bu? Isunya adalah rezim ini telah menempatkan warga negara, ya, hak warga negara untuk hidup, hak warga negara untuk sehat. Itu lebih penting yang tadi dikatakan oleh Profesor Azumardi itu. Hak hidup, hak sehat itu lebih penting. Yang berikutnya lagi adalah teknis. Ini pemilu 19 saja, evaluasi dengan pekerja pemilu yang mati sampai 1000-an aja nggak jelas. Tragedi Mei 21, 22 di depan Bawaslu, 10 orang yang ditembak, 500-an yang ditahan, juga nggak jelas. Belum lagi kita bicara nanti tadi dikatakan oleh Mas Sigit misalnya, oh kita di swab, kita dites pekerja pemilu. Emang tanggal 9 itu periodically di swabnya gimana? Karena penyelenggaraan pilkada pemilu itu sangat bertentangan semua dengan urusan bagaimana menghadapi pandemi. Kan itu pasti ada pengelompokan, mobilisasi. Memang bisa social distancing, physical distancing pada saat kita bikin pemilu. Kalau kita menggunakan contoh, oh Korea Selatan bisa misalnya. Korea Selatan itu rakyatnya punya model ya budaya memang dari dulu pakai masker. Karena di sana ada apa yang namanya kayak debu-debu kecil yang memang itu di negara itu sudah dari sejak dulu. Terakhir, ini masalah yang sangat penting. Saya tadi bilang sama Mas Sigit, Mas Sigit itu ada di kantor staf presiden. Pertanyaan saya, ini pilkada dengan 270 wilayah itu, ini yang akan menyelenggarakan rezim yang berkuasa atau rezim KPU? Kalau tetap dengan kondisi pandemi COVID-19, itu artinya akan ada intervensi pemerintah di dalam penyelenggaraan pilkada 9 Desember ini. Hati-hati. Kalau demikian, maka pasal 22E ayat 5, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, itu akan dilanggar.
Intervensi bisa yang seperti nggak apa, Bu rezim Husnul, maksud berkuasa ini Anda? meyakinkan bahwa yang akan melaksanakan pilkada itu bukan rezim COVID, tapi rezim KPU. Nggak bisa menurut saya. Ya, ini jadi masalah. Akhirnya pilkada ini itu akan inkonstitusional. Tidak bisa dipercaya. Apalagi kita tidak percaya. Data-data dari pemerintah aja, data mana yang bisa dipercaya sekarang? Oke. Dasarnya apa, Ya, Bu Husnul, jadi Anda itu mengatakan persoalan. pilkada akan menjadi inkonstitusional? Ya kalau kemudian rezim pemerintah yang menyelenggarakan pilkada. Kan rezim COVID nanti ini yang masuk. Oke. COVID ini. Itu Oke. kan kalau rezim COVID kan rezim yang istana. Oke. Bukan rezim KPU. Oke. Baik. Nah, jadi penyelenggara pemilunya siapa sekarang? Oke. Bagaimana kemudian KPU bisa mandiri dari rezim pandemi COVID, Oke. penyelesaian pandemi COVID-19? Oke, baik. Tahan di sana, Bu Husnul. Sebelum saya akan ke Pak Sigit dan juga Mas Wasisto, saya ke Kang Saan Mustafa dulu. Kang Saan dari Komisi 2 bisa menjawab mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Bu Husnul. Ini soal rezim tidak mampu melindungi warganya, bukan soal golput ini. Kang Saan juga menjadi bagian partainya, menjadi bagian dari rezim pemerintah saat ini. Ya, pertama kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Prof. Ajra ya. Yang kedua juga Ibu Husnul terkait dengan soal pilkada di tengah pandemi. Komisi 2 sangat memahami dan mempertimbangkan ketika kita menyetujui apa yang diminta oleh pemerintah dan juga KPU. Pertama, kita sudah menyetujui penundaan pilkada dari bulan September ke Desember karena faktor pandemi. Nah, ketika misalnya kita tunda dan kita tanya ke KPU kira-kira kapan waktu yang paling pas untuk dilakukan pilkada setelah ditunda, itu kan ada 3 opsi yang disodorkan KPU ke DPR, termasuk opsi Desember 2020 ini. Oke. Nah, dari opsi-opsi itu kita tanya juga ke pemerintah dong, ke Mendagri, kira-kira mana. Nah, ketika disetujui tanggal 9 Desember dan kita juga kukuhkan Senin yang lalu, Komisi 2 meminta 2 syarat. Pertama, jaminan soal keselamatan warga negara yang ikut pilkada. Warga negara itu ya penyelenggara, yang kedua pemilih, dan juga yang ketiga tentu peserta itu sendiri. Yang kedua, minta jaminan terkait dengan tingkat partisipasi. Dalam bahasa kami itu adalah kualitas demokrasi. Kita tidak mau misalnya di tengah pilkada, di tengah pandemi ini, kualitas demokrasinya itu menurun. Salah satu parameternya adalah tingkat partisipasi. Nah, 2 syarat ini kita minta. Dan KPU sudah mensimulasikan, kalau misalnya jaminan kesehatan, dia memasukkan semua unsur protokol kesehatan pencegahan COVID, itu dimasukkan dalam sebuah tahapan. Dan kita evaluasi. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan. Nah, yang kedua juga terkait dengan soal independensi penyelenggara. Kita meyakini bahwa walaupun di tengah COVID, tadi seperti Bu Husnul sampaikan dengan mengutip pasal 22 tentang kemandirian, kita ingin pastikan bahwa penyelenggara ini kemandiriannya harus tetap terjaga. Maka kita minta itu adalah penyelenggara itu mempertahankan integritasnya, mempertahankan kredibilitasnya, dan tentu adalah kemandiriannya. Tadi supaya tidak ada kekhawatiran, ada keraguan bahwa penyelenggara ini mudah diintervensi tadi. Jadi integritas itu menjadi penting dan kita minta DKPP untuk menjaga. Itu semua. Jadi itu kita sampaikan semua. Apa yang menjadi kekhawatiran Prof. Ajra maupun juga Ibu Husnul. Ya, Kang Saan tahan di situ. Pak Sigit, ada ingin tanggapi Pak Sigit dari sampaikan oleh Bu Husnul, ini rezim siapa yang menyelenggarakan pemilu? Rezim pemerintah atau rezim KPU sebetulnya? Kita menempatkan bisa itu dalam konteks global ya. Apa yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan pilkada ini bukan sesuatu yang unik Indonesia. Kalau merujuk pada data IDEA internasional, itu setidaknya 60 negara atau bagian yang juga mengelola pilkada di masa pandemi. Itu bukan berarti kemudian pemerintah mengambil alih penyelenggaraan pilkada ini. Pilkada tetap dilakukan oleh KPU
dan ketika dia menginsert cara-cara untuk prosedur keamanan kesehatan COVID, maka itu adalah bagian dari standar baru yang dipakai di dalam penyelenggaraan pemilu. Dan semua negara juga menggunakan standar protokol kesehatan. Artinya itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk apa yang disebut dengan melindungi keselamatan warga negara. Jadi kalau dikatakan negara membiarkan keselamatan warga negara terancam, itu tidak benar sama sekali, karena kita melakukan sesuatu hal. Kita pemerintah mendorong penyelenggara pemilihan untuk menerapkan protokol COVID, dan kita juga mendukung sepenuhnya berbagai upaya yang dilakukan oleh tim kesehatan, membantu bagaimana penyelenggaraan ini bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya kluster COVID di dalam pilkada. Baik, Prof. Azra, sudah ada sebetulnya protokol kesehatan. Mengapa kemudian masih mempersoalkan ini? Apa yang Anda baca sih, Prof, sebetulnya ketika kemudian pilkada ini tetap dilanjutkan? Memang ada ya, tapi kita juga tahu lah misalnya protokol kesehatan di bandara misalnya. Kadang diperiksa, kadang enggak. Orang Indonesia itu rata-rata cuek. Orang Indonesia itu tingkat disiplinnya rendah. Ya, pokoknya gimana nanti saja gitu kan. Kalau perlu dia beli itu ada jual beli misalnya tes swab itu bisa ya kita udah. Jadi saya nggak yakin orang Indonesia, warga kita sendiri semuanya ini bisa disiplin, karena memang budaya kita itu budaya yang sangat longgar, yang fleksibel. Pokoknya gimana nanti saja. Jadi oleh karena itu kalaupun terlalu keras protokol kesehatannya, maka saya kira bertentangan demokrasi dengan demokrasi. Itu kan menyedihkan. Misalnya tadi hari ini ada pengadilan terhadap pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo. Ada ibu-ibu mengizinkan di warungnya itu orang makan, didenda 5 juta. Bayangan itu, 5 juta ibu-ibu didenda. Bagaimana? Saya bilang nggak ada keadilan, dan kemudian yang terjadi itu adalah praktek-praktek yang dilakukan itu adalah membuat semakin menguatnya otoritarianisme. Jadi seperti juga banyak yang sudah diingatkan oleh berbagai studi, beberapa negara, saya kira juga gejalanya mulai di Indonesia, COVID-19 itu malah memperkuat otoritarianisme. Coba aja lihat apa yang terjadi, maaf, ini Kang Saan ya, misalnya mengesahkan RUU di DPR tanpa partisipasi dari masyarakat sipil. Itu kan nggak cocok dengan demokrasi, ya kan? Atau misalnya anggaran belanja untuk COVID-19 ini misalnya itu tidak bisa dipersoalkan, ya kan? Tidak bisa pokoknya nggak bisa dipertanyakan lah. Itu juga itu gejala-gejala yang tidak cocok lah dengan demokrasi. Tidak ada lagi kontrol, tidak ada lagi balance, check and balance itu nggak ada. Jadi oleh karena itulah saya kira kalau ini terus dipaksakan dengan protokol kesehatan yang sangat kuat seperti tadi, yang sangat ketat, maka kemudian yang terjadi itu adalah praktek yang bertentangan dengan demokrasi. Ya kan? Demokrasi apalagi pemilu kita ini kan, pilkada kita ini kan sukarela, bukan kewajiban seperti di beberapa negara seperti di Australia. Baik, Prof, mau saya potong, termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Bu Husnul, ini bisa jadi kemudian jadi rezim pemerintah yang menyelenggarakan pilkada ini? Ya kalau lihat dari ceritanya Kang Saan tadi, apa yang terjadi di DPR, maka kemudian memang ini lebih merupakan hajat dari pemerintah dan KPU. Ya kan? Lebih. DPR kalau saya lihat apa yang diceritakan oleh Kang Saan, kita kan nggak tahu persis. Kelihatannya cukup bersyarat gitu untuk bisa menerima pilkada itu tetap 9 Desember gitu. Baik. Usai jeda, saya akan coba ke Mas Wasisto dari LIPI untuk memaparkan apa prediksi dari LIPI dan sejauh mana kemudian imbauan atau peringatan dari sejumlah ormas dan juga LSM untuk menunda pilkada bisa mempengaruhi atau dikonversikan menjadi suara-suara golput yang cukup besar di pilkada serentak nanti. Kita break terlebih dahulu Bapak Ibu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di CNN Indonesia Election. Menarik sekali, sejak segmen awal tadi kita sudah ada dua perspektif yang menarik melihat pelaksanaan pilkada, baik dari potensi golput dan juga alasan tetap dilangsungkan pilkada serentak ini. Sayangnya kami belum bisa tersambung dengan Mas Wasisto dari LIPI karena ada kendala audio. Saya ke Bu Husnul lagi. Bu Husnul, tadi Anda menegaskan ya, tesis Anda pilkada sampai 2022 begitu. Tapi kan kalau kemudian ditunda cukup lama, bukan berarti tidak ada konsekuensinya juga, Bu Husnul. Bagaimana terkait dengan hal itu? Biasanya kan PLT. Di beberapa waktu dulu zamannya saya KPU juga ada yang sampai 2 tahun PLT-nya. Jadi PLT tidak jadi masalah seharusnya? Situasinya ini kita elitnya memiliki sense of crisis, ya di situ. Tapi jangan kemudian pakai dikatakan, oh dipilih oleh DPRD, nggak ada undang-undangnya, itu bisa ilegal juga. Nah ini juga nanti bermasalah. Karena apa? Apapun nanti hasilnya itu akan terjadi bukannya menyelesaikan masalah COVID, ya, jadi pandeminya, tapi kita akan mengundang yang disebut social and political unrest, dengan konflik yang luar biasa dengan 270 pilkada ini. Nah di sini letaknya kecerdasan di dalam KPU melihat persoalan. Jadi sebetulnya yang harus banyak bicara hari ini itu adalah KPU. Walaupun nantinya dia misalnya bertanya kepada ahli, ajak kampus-kampus yang ahli pandemi itu supaya terlihat ada independensi dari KPU. Jadi jangan langsung yang terjun yang memutuskan itu hanya eksekutif, presiden dengan para menterinya dan DPR saja. Ya, jadi ini juga penting penyelenggaranya karena kalau seperti itu akhirnya KPU menjadi subordinat, dia akan diatur-atur. Apalagi kita memiliki yang namanya ya, jadi evaluasi pemilu 2019 saja masih meninggalkan banyak hal. Yang mati berapa? Apakah ada pekerja pemilu yang meninggal itu? Apakah ada penyelidikan? Ya, itu yang seperti itu. Tadi misalnya protokol kesehatan. Kayak apa sih protokol kesehatannya? Kenapa? Karena di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada tahapan-tahapan. Dan di setiap tahapan itu pasti akan ada crowd, ada massa. Nah, di situ penting. Apalagi sekarang informasi terakhir klaster dari COVID ini adalah klaster rapat. Isinya proses pilkada, tahapan pilkada adalah dari satu rapat ke rapat yang lain. Nah, kemarin saya juga ada di Depok ya, anggota komisionernya mengatakan, oh kami sudah tes apa? Swab. Nah kalau Anda tes swab itu, bagaimana Anda periodenya sampai tanggal 9 sampai pasca pemilunya? Berapa waktu sekali Anda dites? Emangnya kalau hari ini Anda dites hasilnya negatif, emang 14 hari lagi Anda nggak kena? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau Anda tidak mengikuti secara disiplin yang tadi dikatakan, persoalannya dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa kita ini, kita itu sangat lemah dengan disiplin. Pakai masker aja susah. Dan di sini letaknya dibutuhkan leadership untuk bisa mengayomi rakyatnya, termasuk KPU-nya dan DPR. Leadership yang hari ini ditampilkan, menurut Anda bagaimana, Bu Husnul? Nah, siapa yang percaya dengan dengan seluruh yang disebut, do you have a plan to solve the problem of pandemic COVID-19? Yang dipertontonkan kan, bahasa saya kan, tidak ada yang serius. Apakah bersungguh-sungguh dari kebijakan dari semua kementerian yang ada? Siapa yang percaya? Data saja. Siapa yang percaya dengan data yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian itu? Nah, di sini letaknya. Terus kemudian nanti rakyat ditaruh di situ, ya, dihadapkan dengan 270 pilkada. Apalagi kemudian data daerah merah misalnya, oh enggak daerah ini bersih. Baik. Tadi saya baru tahu dari Kalimantan Barat misalnya ya, dari Kalimantan Barat yang sebelumnya itu bagus, hari ini ternyata juga mulai lagi bertumbangan. Ya tadi yang diceritakan di Jawa Timur. Belum lagi saya bicara tentang DPT-nya bagaimana, yang mati karena COVID sudah dicoret belum dari DPT, very technical thing di dalam penyelenggaraan itu. Yang sakit nanti bagaimana, apakah ada TPS keliling. Nah, kalau TPS keliling pergi ke rumah sakit COVID, apakah bisa, dan sebagainya. Ya, baik Bu Husnul. Saya berikan kesempatan Pak Sigit untuk menanggapi. Silakan Pak Sigit.
Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Husnul tadi, saya lihat adalah lebih karena beliau tidak terinformasi dengan baik apa yang dilakukan oleh KPU, pemerintah maupun DPR di dalam penyelenggaraan pilkada. Sepertinya menghina deh. Posisi saya masih dosen ilmu politik, mengajar partai Sebagai politik. contoh ya, sebagai contoh misalnya. Agak menghina dengan kayaknya. tahapan-tahapan yang potensial melahirkan kerumunan Perlu dan menghina gitu penyebaran ya, COVID Mas Sigit. sudah Anda didorong. mestinya mendengarkan saya, bukan menghina saya. KPU membuat protokol itu. Kemarin di dalam rapat dengar pendapat KPU, pemerintah dan DPR itu sudah diidentifikasi 6 tahapan krusial yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pilkada supaya disusun protokol yang ketat. Tahapan calon, ada tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, sengketa begitu. Nah itu diidentifikasi. Nah KPU yang harus menindaklanjuti penyusunan protokol COVID untuk setiap tahapan ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kemandirian tadi, yang seolah-olah itu tidak mandiri menjadi bagian dari DPR atau pemerintah. Tadi Mas Tahan itu sudah menyampaikan bahwa opsi 9 Desember, pilihan pindah dari 9 Juli ke 9 Desember itu adalah salah satu dari 3 opsi yang ditawarkan oleh KPU kepada pemerintah dan DPR. Nah, artinya adalah itu menunjukkan kemandirian dari penyelenggara pemilu untuk menentukan pilihan-pilihan atas penyelenggaraan pilkada ini. Jadi kalau kemudian mengatakan ini rezim bukan pilkada yang mengelola pemilihan itu tidak sama sekali. Baik, Pak Sigit. Pak Sigit terkait dengan otoriter tadi, merespon sedikit Prof. Sumardi. Masa pandemi ini kan masa yang membutuhkan respon yang cepat, membutuhkan fleksibilitas gitu. Dan pandemi ini pengalaman pertama yang melanda dunia, yang semua orang, semua negara kemudian belajar. Pengelolaan terbaik. Jadi bukan otoritarianisme tadi itu ya? Apa yang dilakukan dengan membuat perpu itu adalah bagian dari merespon secara cepat dan tindak secara lebih fleksibel. Baik Pak Sigit, terima kasih. Tahan di situ dulu Pak Sigit. Saya sudah terhubung saat ini Bapak Ibu dengan Mas Wasisto, akhirnya bisa mendengar dan juga bergabung bersama dengan kami secara audio. Mas Wasisto sudah dengar banyak tadi ya pendapat yang cukup menarik soal topik utama kita pada malam hari ini. Paparan dari Anda bagaimana Mas Wasisto dari LIPI terkait dengan potensi golput dan juga penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini? Maaf, suara saya terdengar nggak, Mas? Oke, masih ada agak menggama ini Mas Wasisto. Oke, tampaknya masih ada gangguan secara audio dengan Mas Wasisto. Kita tahan dulu di situ. Kalau begitu saya akan ke Kang Saan. Kang Saan, ada yang ingin Anda tambahkan Kang Saan dari yang sudah kita bahas sejak tadi? Ya, pertama saya ingin tekankan bahwa Komisi 2 selalu mengevaluasi dan mereview setiap tahapan pilkada yang diselenggarakan oleh KPU. Pertama kita mengevaluasi terkait dengan pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. Yang dia itu mayoritas paslon itu melakukan pelanggaran terhadap protokol COVID. Nah, waktu hari Senin yang lalu kita meminta KPU merevisi PKPU di mana KPU masih membolehkan model-model kampanye yang potensial mengundang kerumunan massa banyak. Dan itu sangat potensial juga melanggar protokol kesehatan COVID. Kita minta revisi. Semua kegiatan seperti konser dan lain-lain dilarang. Jadi kita bukan ditiadakan, kita minta dilarang. Yang kedua disertai dengan penegakan hukum, yaitu melibatkan aparat kepolisian untuk membubarkan setiap
mereka yang melakukan pelanggaran. Oke. Dan yang Oke. ketiga, kita minta untuk diberikan sanksi. Aha. Bahkan Komisi 2 meminta secara tegas tidak hanya sanksi administratif, kalau perlu memang diskualifikasi bagi pasangan calon yang secara sengaja dan berulang kali melakukan pelanggaran terhadap Oke. protokol kesehatan COVID. Oke. Nah, itu kita evaluasi dan sekarang PKPU yang sudah diundangkan itu sudah selesai, dan apa yang menjadi masukan dari Komisi 2 dengan tadi mendengar, mempertimbangkan semua masukan dari unsur masyarakat, apakah itu dari Prof. Arja, dari Bu Husnul, bahkan dari ormas-ormas besar, Muhammadiyah, NU, juga masyarakat sipil penggiat pemilu, itu kita sampaikan semua tentang keberatan mereka. Maka salah satu jalan tengah yang kita lakukan adalah merevisi semua tahapan pilkada yang potensial melanggar protokol COVID itu untuk direvisi, dilakukan pelarangan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberian sanksi. Oke. Bahkan kita juga memberikan alternatif kepada KPU pada saat nanti tanggal 9 pada saat pungut hitung itu dimungkinkan untuk melakukan TPS keliling. Tadi Pak Prof. Ajra menyampaikan mereka yang usia di atas 50 itu dimungkinkan untuk dilakukan TPS keliling. Karena dengan simulasi KPU terhadap pencoblosan dengan 500 pemilih per TPS dengan durasi waktu dari jam 7 sampai jam 1.00 sampai 13, rasanya kalau dibuat bergelombang. Oke, kami ada kendala komunikasi lagi dengan Kang Saan. Jadi kita break terlebih dahulu Bapak Ibu sambil kita perbaiki kendala komunikasi. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, saat ini Bapak Ibu kita sudah bisa bergabung tampaknya dengan Mas Wasisto Raharjo, peneliti LIPI yang mungkin juga punya pandangan soal pilkada di tengah pandemi, yang juga ada prediksi soal golput dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak ada pendapat yang disampaikan baik dari Prof. Azra, Bu Husnul, Kang Saan, dan juga Pak Sigit Pamungkas. Dari LIPI bagaimana Mas Wasisto melihat prediksi soal pilkada ini? Benarkah bahwa angka golput bisa tinggi atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir kalau kita membaca angka golput, kita juga perlu membaca secara komparatif di dunia global seperti apa. Jadi kalau dari hasil studi saya mengatakan sudah ada sekitar 58 negara yang menunda pemilu, dan juga sekarang sudah 28 negara yang sudah melakukan pemilu. Cuman yang kita perlu tekankan adalah ternyata hanya 3 yang dari bulan Januari hingga Juni itu sudah sukses dalam melaksanakan pemilu. Oke. Yang itu average mean vote-nya itu sudah di atas 1%. Nah, sementara kalau di negara-negara lain misalnya, Kroasia itu minus 10%, terus Singapura juga minus 5%, Iran juga minus 15%, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membaca angka global tersebut, kita bisa menilai bahwa potensi golput itu dimungkinkan, tapi kita juga perlu bicara mengenai solusi yang tepat. Nah, dari hasil studi yang saya rangkum dari berbagai macam sumber, jurnal ilmiah atau hasil akademik blog misalnya, mereka ada semacam solusi, Mas, yang perlu kita bisa utarakan. Misalnya, solusinya apa, Mas? Postal voting atau online voting, standar voting, dan early voting. Oke, baik Mas Wasisto, apakah pendapat dari sejumlah ormas yang menyampaikan lebih baik pilkada ditunda ini cukup berpengaruh sebetulnya terhadap nanti partisipasi masyarakat untuk ikut pilkada? Saya pikir yang menjadi kendala adalah suara-suara ormas itu kan mewakili suara seruan moral, Mas. Jadi saya pikir bisa berpengaruh di segmen pemilih tertentu, tapi belum tentu mengarah ke sebagian besar. Karena yang kita bisa lihat, kasus pilkada itu menunjukkan segmen pemilihnya adalah ill-informed voters, atau pemilih yang belum mengakses informasi banyak. Jadi saya pikir suara organisasi masih memungkinkan.
tapi itu hanya di daerah yang luar Jawa. Tapi yang Jawa saya pikir tidak terlalu. Oke, oke. Baik, jadi ada sejumlah solusi ya untuk kemudian bisa menekan angka golput tadi menurut Anda? Iya, saya merangkum dari berbagai macam sumber. Memang ada berbagai macam solusi yang bisa kita terapkan untuk bisa menekan angka golput itu tinggi. Misalnya tadi yang saya sebut mail voting itu ada di pemilu di Polandia misalnya, dan kemarin di pemilu di Korsel juga mereka menerapkan early voting yang bisa memilih sebelum hari pemilu. Nah, ini kebetulan di tempat saya tinggal, di negara bagian tempat saya tinggal di Australia, itu juga mengadakan pemilu kada, Mas. Nah, itu menarik. Jadi tidak difokuskan dalam satu hari, tapi dibikin dalam rentang waktu tertentu. Jadi pemilih bisa memilih kapanpun dalam rentang waktu tertentu. Nah, saya pikir ini solusi yang tepat bagi Indonesia. Jangan sampai kita hanya fokus dalam satu hari tertentu. Karena saya pikir kalau misalnya kita semua serentakkan dalam satu hari tertentu, potensi transmisi itu tinggi dan kita juga belum tahu daerah mana saja yang sudah hijau dan merah dan sebagainya. Nah, saya pikir solusi-solusi itu perlu kita terapkan di tanah air. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wasisto juga bisa menjadi masukan bagi semua pihak ketika pilkada harus tetap dilanjutkan dan ada ancaman soal COVID-19 tadi. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kami terbatas durasinya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wasisto mudah-mudahan bisa menutup secara baik diskusi kita pada malam hari ini. Tentu terima kasih untuk setiap pendapat yang sangat menarik yang bisa menjadi masukan bagi kita semua terkait dengan pelaksanaan pilkada yang kita akan hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Mas Wasisto, Prof. Azra, terima kasih banyak Prof. Bu Husnul, terima kasih banyak Bu Husnul, Kang Saan, terima kasih, Pak Sigi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi masukan bagi semua kalangan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan demikian CNN Indonesia Election untuk malam hari ini. Saya Renhat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.